Bab 1025. Selanjutnya 2 hari terakhir, semua orang mencoba berbagai kata untuk menyembuhkan Daryl, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Semua anggota keluarga Carter, dan Cindy dan lainnya merasa putus asa. Daryl berbaring di sana dengan tenang wajahnya pucat dan napas dia sangat lemah. Semua orang mengelilinginya. Suasana tempat itu sangat memilukan. Mata Dax memerah, dan hatinya terbakar karena khawatir saat meninju dinding dia hampir menangis. Sudah 2 hari penuh. Semua orang telah mencoba berbagai cara, tetapi Daryl masih tidak sadarkan diri. Master Sekte Gable, kau memiliki banyak pengetahuan. Apakah tidak ada cara untuk membantu dari satu? Kata Dax dengan air mata yang mengalir tak terkendali. Debra menghela napas. Dia merasa seolah-olah hatinya telah hancur berkeping-keping, jantung Daryl yang ditusuk. Aku khawatir tidak ada jalan lain. Pikiran Dax menjadi kosong. Meskipun dia adalah pria yang kuat, penglihatannya menjadi gelap ketika mendengar itu. Betul sekali, Heart of the Ocean. Mata Dax bersinar. Master Sekte Gable, apakah kau memiliki Heart of the Ocean di Timur Raya? Mata Dax penuh dengan antisipasi. Sekitar 3 tahun yang lalu, Tuan Tua Darby sakit parah dan membutuhkan seseorang untuk mendonorkan sumsum tulang kepadanya. Daryl ingin memberikan sumsum tulangnya, tetapi Dax menghentikannya. Ibu kepala biarawati Serendipity telah menusuk paru-paru Dax. Karena itu, saat itu, satu-satunya yang dapat menyembuhkan Dax adalah Heart of the Ocean. Itu adalah satu-satunya obat yang dapat memblokir luka pada organ dalam manusia. Daryl sampai harus berlutut dan membasuh kaki Evelyn untuk mendapatkan Heart of the Ocean dan menyelamatkan hidup Dax. Dax sangat bersemangat ketika dia mengingat itu. Jika Heart of Ocean bisa memblokir luka di organ dalam seseorang, apakah itu dapat membantu Daryl? Namun, orang-orang mengatakan bahwa hanya ada satu Heart of the Ocean di dunia alam semesta, dan Dax lah yang mengonsumsinya. Mereka tidak akan dapat menemukan Heart of the Ocean lain di seluruh dunia alam semesta. Namun, bukan berarti benda itu tidak ada di Timur Raya. Master Sekte Gable, apakah kau memiliki Heart of the Ocean di Timur Raya? Debra menghela napas ketika dia melihat mata Dax. Dia menggelengkan kepalanya. Debra tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ini pertama kalinya aku mendengar tentang Heart of the Ocean. Debra meneteskan air mata diam-diam saat melihat Daryl di tempat tidur. 2 hari yang lalu, Debra telah memerintahkan murid Sekte Artemis untuk mencari pil roh yang 9 bisa menyembuhkan luka pada jantung. Banyak dari mereka telah mengirim berbagai jenis pil roh penyembuhan, tetapi tidak ada satupun yang efektif. Master Sekte Elixir, Andy Curtis, bahkan telah membawa Ganodema berusia 100.000 tahun pada hari sebelumnya. Meskipun Ganoderma yang berusia 100.000 tahun itu adalah obat roh yang sangat bagus, namun obat tersebut tidak memberikan reaksi apa-apa untuk Daryl. Mereka kehabisan ide, dan suasana di ruangan itu sangat menegangkan. Tidak, peri kecil menangis dengan keras. Saat berjalan ke depan tempat tidur, dia menangis dan berteriak pada Daryl, Daryl, bangun. Aku mohon. Kondisi Daryl semakin memburuk. Jika mereka hanya mengandalkan energi internal mereka tidak akan dapat mempertahankan nyawanya, karena Daryl bisa mati kapan saja. Peri kecil tidak dapat mengendalikan dirinya. Adik, Cindy juga merasa bingung. Dia menghibur adiknya dengan lembut. Jangan khawatir. Pasti akan ada cara lain untuk membantunya. Tiba-tiba peri kecil memikirkan sesuatu.
Dia menarik Cindy ke samping dan membawanya keluar dari ruangan. Begitu mereka mencapai tempat yang sepi di luar, peri kecil kemudian berkata, "Kakak, aku ingin minta bantuanmu." Cindy bingung, tapi dia bertanya, "Ada apa?" Peri kecil menghela napas dalam-dalam sebelum berkata, "Kakak, bagaimana jika kita menggunakan lampu lili untuk menyelamatkan Daryl?" Apa? Bab 1026. Wajah Cindy berubah saat mendengar itu. Dia bahkan tidak berpikir dua kali sebelum menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan itu. Tidak, itu tidak mungkin. Lampu lili adalah harta karun yang diperoleh Cindy dari Gunung Kunlun. Lampu itu bisa menyerap esensi langit dan bumi. Jelas-jelas benda itu mengandung banyak energi roh. Cindy tadinya berpikir bahwa mereka bisa menggunakan lampu lili untuk menyelamatkan tapi ada harga yang harus mereka bayar terlalu mahal. Itu bukan karena dia menyukai lampu lili, tetapi karena sumbu lampu itu sendiri tidak bisa menyembuhkan Daryl begitu saja. Mereka masih harus membutuhkan orang lain untuk menyumbangkan energi spiritual mereka pada sumbu lampu, sebelum mereka membiarkan Daryl mengkonsumsi energi dari lampu lili. Itulah satu-satunya cara untuk menyembuhkan Daryl. Namun, orang yang akan menyumbangkan energi roh setidaknya memiliki kekuatan martial saint. Siapa pun di bawah level itu akan menjadi terlalu lemah untuk metode ini, bahkan jika mereka menggabungkan energi mereka dengan sumbu, hal itu tetap tidak akan berpengaruh. Seseorang tanpa energi spiritual tidak akan bisa hidup melewati satu hari pun. Martial saint mana yang rela mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkan Daryl? Peri kecil ingin menggunakan lampu lili untuk menyelamatkan Daryl, jadi jelas bahwa dia ingin mengorbankan dirinya sebagai ganti nyawa Daryl. Cindy menatap peri kecil sambil menghentakkan kakinya dengan marah. "Adik kecil, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu." Meskipun 7 peri istana Fuyao bukan saudara kandung, mereka memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain. Istana Fuyao mungkin berutang budi kepada Daryl, tetapi sebagai kakak perempuan tertua, Cindy tidak bisa membiarkan adik perempuannya mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkannya. Nyawa dibayar dengan nyawa itu adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Seseorang tanpa energi spiritual hanya bisa hidup selama sehari. "Kakak, aku memohon padamu." Air mata peri kecil mengalir saat dia memohon pada kakaknya. Cindy menggelengkan kepalanya. "Adik, aku tidak akan memberimu lampu lili. Benar, kau mungkin bisa menyelamatkan Daryl jika menggabungkan sumbu lampu dengan energi spiritualmu. Tapi, tahukah kau bahwa kau hanya memiliki satu hari untuk hidup? Jika kau tidak memilikinya, energi spiritualmu, apakah itu sepadan? Aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan itu. Mari kita cari cara lain. Pasti ada cara lain untuk menyelamatkan Daryl." Cindy memelototi peri kecil sebelum dia berbalik ke kamarnya. Dalam benak Cindy, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih penting daripada saudara perempuannya. Bahkan untuk orang yang telah menyelamatkannya, Daryl. Peri kecil membeku. Air matanya terus jatuh dan hatinya dipenuhi kekecewaan. Selain lampu lili, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Daryl. "Tidak, Daryl tidak boleh mati. Aku harus menyelamatkannya." Peri kecil bertekad. Dia meninggalkan keluarga Carter dan bergegas menuju altar utama istana Fuyao. Senjatanya, lampu lili, akan memiliki kekuatan lebih karena menyerap langit dan esensi bumi. Itulah mengapa Cindy menyimpannya di ruang kultivator rahasia istana Fuyao. "Aku hanya perlu mencurinya jika kakak tidak mau
memberikannya kepadaku. Cindy kembali ke kamar dan melihat semua orang berdiskusi tentang cara menyelamatkan Daryl. Peri ketiga berjalan ke arahnya dan bertanya, "Kakak, di mana adik? Bukankah dia baru saja bersama denganmu?" Peri ketiga tahu bahwa adik perempuannya akan marah karena nyawa Daryl dalam bahaya. Cindy menghela napas dan berkata, "Dia ada di luar. Biarkan dia tenang." Cindy duduk dan menyesap teh dari cangkir yang dipegangnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa peri kecil belum kembali, bahkan sudah 1 jam. Peri ketiga khawatir dan dia pun keluar untuk melihatnya. Namun, dia kembali dengan ekspresi wajah bingung. "Kakak, kakak tidak ada di luar." "Tidak." Mendengar itu, hati Cindy bergetar. Dia menoleh ke 4 peri lainnya dan berkata, "Cepat, kejar adik kita. Dia pasti telah kembali ke istana Fuyao untuk mengambil lampu lili. Dia ingin menggunakan energi spiritualnya untuk menyelamatkan Daryl. Kejar dia sekarang." Kemudian, Cindy berlari keluar ruangan. Apa? Wajah ke 4 peri segera berubah saat mereka mengikuti di belakangnya dengan cepat. Para peri tahu bahwa lampu lili bisa menyelamatkan Daryl, tapi tak satu pun dari mereka yang mengungkitnya. Dikarenakan mereka tahu bahwa mereka akan membutuhkan yang setidaknya seseorang dengan kekuatan martial Saint dapat menyumbangkan energi spiritual mereka pada sumbu satu ampuh. Jika mereka ingin menyelamatkan Daryl, maka harus mengorbankan hidup orang lain. Ini terlalu kejam. Itulah mengapa para peri menyimpannya untuk diri mereka sendiri dan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Sepertinya adik perempuan mereka telah merencanakan untuk menggunakan energi spiritualnya untuk menyelamatkan Daryl. Para peri sangat khawatir dan mereka pun terbang dengan tergesa-gesa untuk kembali ke istana Fuyao. Namun, mereka terlambat. Bab 1027. Di istana Fuyao, peri kecil akhirnya tiba, dan dia langsung pergi ke ruang rahasia. Ketika menyadari bahwa pintu itu terkunci, dia tidak ragu-ragu untuk menghancurkannya. Brok, dengan suara keras, pintu ruang rahasia itu pecah. Berkeping-keping, peri kecil mengabaikan debu saat berbalik dan berlari ke kamar. Kemudian, dia berjalan keluar dengan lampu di tangannya. Itu adalah lampu lili. "Daryl, kau tidak akan mati. Kau pasti tidak akan mati." Peri kecil tersenyum sambil bergumam dirinya sendiri. Di kediaman Carter, saat itu tengah malam, dan ruangan itu sangat sunyi. Orang hanya bisa mendengar napas lemah Daryl di sana. Dax, Chester, dan yang lainnya telah pergi beristirahat, dan Debra satu-satunya orang yang memantau situasi Daryl sekarang. Debra belum tidur selama 2 hari 2 malam. Tubuh dan jiwanya tampak kelelahan. Namun, dia percaya bahwa Daryl akan baik-baik saja. Keajaiban akan terjadi ketika dia jatuh ke dalam kawah gunung berapi. Daryl telah melakukan keajaiban ketika dia, meskipun dia menyerap White Lily Cold Flame Jat telah ditikam, dia tidak akan mati. Dia pasti tidak akan cheat. Tiba-tiba seseorang membuka pintu. Peri kecil berjalan ke dalam kamar dengan lampu lili di tangannya. Dia tampak senang ketika berkata, "Daryl, aku di sini untuk menyelamatkanmu." Saat berbicara, dia melihat sekeliling ruangan. Dia tampak santai sambil menghela napas lega karena dia hanya melihat Debra di sana. Untungnya, kakak dan yang lainnya tidak ada. Lily kecil tidak tahu bahwa Cindy dan yang lainnya telah mengejarnya untuk menghentikannya. Mereka telah mengambil rute yang berbeda. Karenanya mereka tidak saling bertabrakan. Nona Irene, ini. Ketika Debra melihat lampu lili di tangan peri kecil, dia merasakan energi spiritual yang kuat. Dia pun merasa dirinya harus bertanya,
Ini adalah lampu lili dan merupakan harta istana Fuyao kami. Benda ini dapat menyelamatkan Daryl, kata peri kecil sambil berjalan menuju tempat tidur. Betulkah? Debra terkejut. Dia juga merasa senang dan bahagia. Yang tak terlukiskan. Peri kecil tersenyum dan berkata, "Saudari Debra, tolong jaga pintunya dari luar. Yang An biarkan siapa pun mengganggu kita." Tentu saja. Debra tidak memikirkannya lebih jauh. Saat dia keluar untuk menjaga pintu. Ketika Debra pergi, peri kecil menghela napas lega. Kemudian, peri kecil berjalan maju dan berlutut di samping tempat tidur Daryl. Dia tidak bisa menyembunyikan perasaan gembira di hatinya. "Daryl, ketika Leroy menangkap kami, kau telah menyelamatkan kami. Sekarang giliranku untuk menyelamatkanmu." Air mata jatuh dari wajah peri kecil saat dia berbicara. Dia tahu bahwa begitu menggunakan energi spiritualnya, dia hanya memiliki 1 hari lagi untuk hidup. Namun, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Daryl. Karena itu, dia harus melakukannya. Sepertinya Daryl tidak bisa lagi bertahan dan dia tidak bisa menunggu lagi. Peri kecil mengaktifkan energi internalnya, dan secara bertahap tekanan energi muncul dari tubuhnya dan kemudian masuk ke dalam lampu lili. Pada saat itu, lampu lili menerangi seluruh ruangan. Selanjutnya, sebuah mutiara bundar melayang keluar dari lampu. Itulah sumbu lampu lili. Obat itu telah digabungkan dengan energi spiritual peri kecil. Peri kecil tersenyum sambil memegang sumbu lampu di tangannya. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam mulut Daryl. Wajah pucat Daryl berangsur-angsur jadi lebih cerah, dan jantungnya yang rusak sembuh dengan cepat. Berhasil. Wajah peri kecil masih pucat pasi. Dia lemah, tetapi senyum tetap ada di wajahnya. Karena dia telah kehilangan energi spiritualnya, peri kecil dapat merasakan energi di tubuhnya mulai memudar sedikit demi sedikit. Bab 1028. Narun peri kecil tidak podol. Tidak mengapa jika dia harus mati, andalkan. Hal ini membuat Daryl sadar. Kau sudah selesai. Debra telah membuka pintu dengan lembut. Dia sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Da memutuskan untuk mengintip dan bertanya. Kelka Da berbicara. Debra fokus pada tubuh Daryl. Dia tidak perhatikan wajah pucat peri kecil. Peri kecil tersenyum dan berkata dengan lembut. "Sudah selesai. Kau boleh masuk sekarang." Kak Debra. Bagus. Debra sangat bersemangat saat berlari ke dalam ruangan. Dia senang ketika menyadari bahwa dari terlihat jauh lesih bak. "Aku tahu bahwa Daryl beruntung. Da tidak akan mati dengan mudah." Debra mertegang tangan peri kecil. "Terima kasih banget. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Aku apa?" Debra mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan hawa dingin yang merembes dari tangan peri kecil. Energi internalnya juga terasa lernah. "Apa yang terjadi, adik Irene?" kau tanya Debra. Dia tertengang. Tangan peri kecil sedingin es, dan enek internal di perutnya melemah. "Apa yang terjadi? Kenapa denyut nadiru sangat lersah?" tanya Debra. Meskipun dia terkejut, Pel kecil menggelengkan kepalanya. "Kak Debra, aku baik-baik saja. Aku hanya menghabiskan energi internal untuk mengaktifkan lampu lili." Ketika dia mendengar tuh, Debra tidak terlalu memikirkannya. Dia lalu berkata, "Kalau begitu kau harus istirahat. Aku akan menjaga Daryl." Haria ada kekhawatiran di air mata Debra. "Aku tidak akan pergi. Aku baik-baik saja." Peri kecil menggelengkan kepalanya saat dia menatap Daryl. "Aku hanya punya 1 hari untuk hidup. Untuk hari yang singkat ini, aku ingin menghabiskan waktuku bersama Daryl. Aku tidak akan menyesal kalau begitu."
Ketika Debra melihat tekad di sajah Nyuga, Cia rengangauk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Debra sama sekali tidak cemburu. Peri kecil cantik dan baik, dan serua orang 9. Pemhernukainga selanjutnya, Dela telah menyelamatkan Daryl. Ruangan tu kiri benar-benar sunyi. Debra dan peri kecil tidak berbicara. Mata mereka terfokus pada Daryl. Setelah beberapa saat, Daryl rengerang saat dia mulai sadar kembali. Saat dia membuka matanya, Daryl merasa seluruh tubuh galerna, dan ada sedikit rasa sakit di dadanya. Sial, sudah berapa larta aku keluar? Daryl, kau sudah sadar. Ih, bagus. Peri kecil dan Debra sangat senang hing 9 mereka berteriak. Debra tersengur dan berkata, biarkan aku mersangel Joel, Dax, dan yang lainnya. Saat dia bicara dia bergegas ke pintu. Daryl sudah sadar, Dax dan yang lainnya akan sangat senang. Peri kecil mertegang tangan Daryl, dan dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan di hatinya. Dari, kau akhirnya sadar. Mata Pearl kecil mererah, aku tidak menyanyiakan energi spiritualku. Terima kasih, Tuhan. Daryl sudah bangun sekarang. Daryl merasa tersentuh ketika menyadari bahwa peri kecil telah menangis sampai matanya merah. Narsun, dia terus men 99 odanya. Istri keiku, apakah kau mengkhawatirkan Suariru? Peri kecil langsung tersipu ketika mendengar itu. Nartur, dia tidak memarahi. Daryl menggaruk kepalanya. Ini aneh. Biasansa, setiap kali aku menangilerga sebagai istri kecil enggak, dia akan sangat marah dan menar aniku karena bersikap nakal. Apa yang salah? Bab 1029. Daryl pun kemudian menyadari ada yang tidak beres dengan peri kecil. Ketika dia melihat wajahnya yang pucat, dia bertanya, apa yang terjadi padamu, istri kecilku? Aku. Peri kecil membuka mulutnya, tetapi dia hanya bisa mengucapkan satu kata sebelum mereka ingin dengar suara langkah kaki dari luar. Kemudian, Dax, Joel, dan yang lainnya masuk ke ruangan dengan penuh semangat. Aku tahu kau akan baik-baik saja. Dax tertawa senang ketika dia masuk ke dalam kamar. Joel berlari ke depan untuk memeluk Daryl. Dia sangat senang hingga menangis. Master, kau sudah bangun. Apakah kau tahu betapa khawatirnya aku selama ini? Ketika dia merasakan emosi Joel, Daryl tersentuh. Dia menepuk punggungnya dengan ringan sambil menghiburnya. Aku baik-baik saja sekarang. Bukan? Peri kecil tersenyum, meskipun dia terlihat pucat dan lemah. Adik. Tiba-tiba mereka mendengar nada suara khawatir dari luar. Kemudian, para peri masuk ke dalam ruangan dengan tergesa-gesa. Adikel kau. Begitu dia melangkah ke kamar, Cindy bergidik. Ketika dia melihat wajah peri kecil dan lampu lili di sampingnya. Hatinya begitu sakit. Kau, kenapa? Kau begitu bodoh. Ketika dia kembali ke istana Fuyao, Cindy bingung. Ketika dia menyadari bahwa lampu lili sudah menghilang dari ruang rahasia, dia bahkan tidak berhenti untuk beristirahat dalam perjalanan kembali ke kediaman Carter. Ketika dia melihat bahwa Daryl sudah bangun dan kondisi peri kecil yang Arnat sangat lemah, para peri tahu bahwa mereka sudah terlambat. Peri kecil telah menggunakan energi spiritualnya untuk menyelamatkan Daryl. Cindy merasa hancur. Mata peri lainnya juga tampak memerah dan berkaca-kaca. Pearl kedua telah meninggal belum lama ini dan mereka masih berduka atas kematiannya. Sepertinya mereka akan kehilangan adik mereka juga. Daryl merasa ada yang salah dengan suasana tersebut, dan dia pun bertanya kepada Cindy. Master Istana, apa yang terjadi? Saat dia berbicara, Daryl melihat lampu lili di samping tempat tidurnya. Dia bingung. Semua orang juga penasaran.
Mereka terlalu fokus pada berita gembira, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan pikiran mereka. Bagaimana Daryl mendapatkan kembali kesadarannya? Bagaimana peri kecil menyelamatkannya? Semua mata tertuju pada Cindy. Cindy menghela napas. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya ketika melihat Daryl dan berkata, "Apakah kau tahu bahwa adik telah mengorbankan energi spell ritualnya untuk menyelamatkanmu? Dia hanya punya 1 hari untuk hidup sekarang." Apa? Semua orang di ruangan itu tercengang. Mereka semua adalah kultivator dan mereka tahu seberapa pentingnya energi spiritual seseorang itu. Begitu seseorang kehilangan energi spiritualnya, mereka juga akan kehilangan nyawanya. Seperti lampu yang telah kehabisan nyalanya. Seseorang hanya bisa hidup selama sehari semalam. Pikiran Daryl mulai berputar dan seluruh tubuhnya bergetar. Matanya memerah saat dia memegang tangan peri kecil dan berteriak, "Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau begitu bodoh?" Dada Daryl mengepal kesakitan. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. 3 tahun lalu Leroy telah menyerap energi spiritual Ivene, dan dia hanya memiliki 1 hari dan 1 malam untuk hidup. Ivete telah menggunakan jarum perak pada Ivene agar dia bisa hidup lebih lama. Kemudian, Daryl telah menghancurkan Sekte Kunlun dan mengambil pil Phoenix untuk menyelamatkan Ivene. Namun, hanya ada 1 pil Phoenix di Dunla. Bab 1030. Selain itu, Ivete berada di dunia baru. Bagaimana dia bisa membantu mempertahankan nyawa peri kecil? Dia hanya punya 1 hari dan 1 malam untuk hidup. Air mata Daryl jatuh seperti hujan ketika dia memikirkan hal itu. Peri kecil merasakan kesedihan Daryl dan dia tersenyum lemah serta berkata, "Selama aku bisa menyelamatkanmu, aku rela melepaskan energi spiritualku. Daryl, kau adalah pahlawan dunia, alam semesta, dan kami masih membutuhkan perlindunganmu di masa depan. Aku hanyalah seorang gadis. Ini adalah hal yang baik." Dia tersenyum saat mengatakan itu. Wow, Dax, Chester, dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka merasa seolah-olah sebuah batu besar telah menghancurkan hati mereka. Tidak, Daryl benar-benar merasa hancur. Dia tidak bisa menahan emosinya lebih lama lagi. Dia menarik peri kecil ke dalam pelukannya dan air matanya terus mengalir di pipinya. "Kenapa kau begitu bodoh? Aku tidak cukup layak bagimu. Kenapa kau begitu bodoh? Kau gadis bodoh!" Daryl terus berteriak dan menangis sambil mengangkat kepalanya dan menatap Cindy. Dia bertanya, "Master Istana, adakah cara untuk menyelamatkan peri kecil? Katakan padaku dengan cepat, bagaimana cara untuk menyelamatkannya?" Petik 2. Cindy menghela napas saat dia melihat adiknya. Sambil menggelengkan kepalanya. "Daryl, tolong hargai sisa hidupnya dan habiskan lebih banyak waktu dengan adikku. Jangan sia-siakan cinta adikku untukmu," kata Cindy lembut. Dia memaksa dirinya untuk tidak menangis saat membalikkan tubuh dan berjalan keluar dari kamar tidur. Semua orang saling memandang dengan sedih dan mengikutinya. Mereka tidak bodoh. Mereka bisa melihat cinta yang dimiliki peri kecil untuk Daryl. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk Daryl. Karena dia hanya punya 1 hari untuk hidup. Mereka harus membiarkan mereka berdua. Kini hanya ada Daryl dan peri kecil yang tersisa di dalam kamar tidur. Suasananya tidak biasa dan memilukan. Mereka terdiam beberapa lama, tapi Daryl tetap memegang tangan peri kecil. Dia pun terus menangis. "Kenapa kau begitu bodoh? Aku tidak layak bagimu sampai kau melakukan ini untukku. Aku tidak layak
Daryl telah bertemu peri kecil terlebih dahulu sebelum bertemu dengan saudara perempuannya yang lain. Ketika dia tahu bahwa akan segera mati, Daryl merasakan sakit hatinya seperti diiris pisau. Peri kecil merasakan kesedihan Daryl, tetapi dia tersenyum lemah dan berkata, "Daryl, bisakah kau memanggilku seperti yang biasanya kau lakukan?" Sebelumnya, wajah pucatnya memerah karena malu. Memanggil dia seperti sebelumnya. Daryl akan tertawa jika mendengar permintaannya. Di saat lain, namun, dia tidak bisa tertawa sama sekali sekarang. Dia memeluk Irene dan berkata, "Istri kecil." Saat dia mengatakan itu, Daryl terisak begitu keras, sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Wajah peri kecil penuh dengan kebahagiaan. Dia bersandar di dada Daryl dan bergumam, "Daryl, aku sadar sekarang bahwa aku selalu mencintaimu. Kau bisa terus memanggilku istri kecilmu dan aku tidak akan marah padamu lagi." Peri kecil menghela napas pelan. "Kurasa seperti inilah rasanya cinta. Indah sekali." Dia tahu dia tidak akan hidup lama lagi, tapi dia tidak merasa sedih sama sekali. Dia bersandar di dada Daryl dengan bibir melengkung ke atas dia. Tersenyum puas. Saat dia melakukan itu, hati Daryl terasa nyeri. "Aku tidak akan membiarkanmu mati. Tidak pernah." Daryl memeluk peri kecil dengan erat. Petik 2. Pasti ada jalan keluar. Istri kecil, tunggu aku. Aku akan membuat mereka menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Kami pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Pasti. Daryl ingin berdiri. Daryl. Peri kecil menariknya ke tempat tidur dengan cepat. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Petik 2. Tidak ada jalan lain. Jangan pergi. Tetaplah bersamaku, kumohon. Hati Daryl terpilin mendengar rintihan gadis itu. Dia pun mengangguk. Baiklah. Daryl menarik peri kecil ke dalam pelukannya lagi. Saat merasakan kehangatan tubuh Daryl, wajah pucat peri kecil tampak gembira. "Aku sudah membayangkan bagaimana rasanya jika kau membawaku ke dalam pelukanmu. Sekarang aku tahu dan aku merasa sangat hangat." Ketika dia mendengar apa yang dikatakan, kerongkongan Daryl tercekat. Dia tidak tahan lagi dan merasa seolah-olah jantungnya berdarah.